korupsi ini rupanya masih tidak tuntas. Artinya walaupun yang ditindak ini orang yang paling berpengaruh, tapi praktek korupsi walaupun belum di OTT lagi, tapi nyatanya kan belum tuntas, atau mungkin bahkan diduga itu malah lebih besar tapi lebih hati-hati, kira-kira begitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ini mengedukasi saja, bahwa apakah untuk menghilangkan korupsi itu hanya cukup dengan niat misalkan, atau mungkin dengan cara lain, misalkan memberi keteladanan, memulai dari kita bahwa kita tidak korupsi, kemudian bersama-sama mengadakan gerakan dengan orang lain. Sementara orang lain ini ternyata kalau kita lihat kesehariannya, misalkan dia tidak korupsi, tapi mau ke TPS saja juga menerima uang dari hasil korupsi. Si B tidak korupsi, tapi ternyata juga masih menerima pungli atau menjadi pelaku pungli. Ini kita juga sebenarnya ingin tahu ilmunya saja Pak, dari kacamata KPK. Pencegahan itu sebenarnya yang efektif dari mana sih? Sudah ada tindakan pun kok ternyata sepertinya tidak selesai. Ini yang paling mendasar saya tanyakan. Ini semoga bisa bermanfaat bagi warga Tulungagung. Yang kedua Pak, kalau harus dimulai dari kepemimpinan misalkan, kriteria pemimpin yang patut untuk dipilih warga Tulungagung ke depan itu seperti apa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada korupsi lagi di Tulungagung, tidak ada pungli lagi, sekolah-sekolah tidak menerima titipan lagi misalkan. Terus kemudian oligarki tadi juga tidak nyangoni yang lain untuk tutup mulut misalkan. Ini pemimpin yang seperti apa kira-kira, dan apakah ada ya kira-kira di Tulungagung orang yang bersih selain Pak Gendut ini misalkan. Pak Gendut ini memang kalau kita lihat tidak menerima apa-apa, terlihatnya begitu, kecuali yang tidak konangan, itu beda lagi. Terima kasih Pak Narko, mohon maaf ini sambil santai. Terima kasih juga Gus Ibri yang telah datang memberikan support. Ini barang yang tampak ini kelihatan Pak sama dia. Jadi saya kalau berdiri agak lama itu kelihatan itu yang tidak tampak. Jadi saya akan segera akhiri saja daripada dilihat terus. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Mas Anang, Mas Anang Darso dari Tulungagung. Apa dilanjut dulu pertanyaan atau langsung dijawab? Oh, oke, siap. Monggo, Pak siapa tadi? Pak Anang Pakso. Pak. Halo, makasih Pak Anang. Kira-kira dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, pencegahan korupsi yang paling efektif. Masih ada. Yang kedua tadi calon pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang pertama gini. Yang pertama sebetulnya penyakit korupsi itu nggak cuma penyakit di Tulungagung. Ya, obatnya itu sebenarnya ada 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obatnya itu ada 3. 1 adalah tata kelola yang baik, governance-nya dibaiki. Yang kedua, kompetensinya dibaiki. Yang ketiga adalah attitude-nya diperbaiki. Ya. Nah, saya mau bicara tentang 3 ini. Fungsi dari para birokrat, dari komunitas itu sebaiknya seperti apa? Kalau bicara tentang governance, kalau bicara tentang tata kelola dan kompetensi, itu bisa didelegasikan. Ya, bahkan itu sebetulnya kalau kita bicara tentang governance itu banyak contoh baik. Saya cerita ke Oki, untuk ngilang ini semua yang receh-receh itu apa? Bikin pameran anggaran sampai satuan 3. Jadi tidak ada dusta di sana. Pamer nih, publik semua bisa akses sampai itu yang kecil-kecil yang diceritakan Pak Anang tadi hilang.
Nah, tapi kan tidak cuma itu. Jadi governance itu terkait dengan pengelolaan ekstraktif. Kalau istilah Pak Anwar tadi adalah SDA, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dalam sejarahnya itu memang menu paling favoritnya koruptor. Jadi kalau koruptor ditanya menu yang paling enak, paling jadi favorit itu apa? Ya ekstraktif industri. Kira-kira pertanyaannya kenapa? Kenapa ekstraktif industri itu menjadi menu favorit koruptor? Yang pertama, ekstraktif industri itu tidak masuk anggaran belanja, tapi masuk anggaran revenue. Nggak terlalu kontrol. Yang kedua, ekstraktif itu memang orang yang pemalas, nyantol dijual, nebang dijual, mancing dijual, nggak perlu proses. Jadi salah satu aset yang paling liquid untuk koruptor itu adalah ekstraktif industri. Jadi itu harus benar. Nah, bagaimana dari sisi tata kelola itu? Jadi kira-kira sebetulnya secara prinsip seluruh tata kelola birokrasi itu ultimate goal-nya, ya, tujuan paling mulia dari tata kelola yang dilakukan oleh birokrasi itu adalah untuk kepentingan publik. Contohnya gini, ada rejim konflik of interest, ada rejim transparansi, ada rejim akuntabilitas, ada kode etik untuk pejabat. Itu tujuan utamanya, tujuan mulianya tidak untuk melindungi pejabat supaya tidak dipenjara oleh KPK polisi saja, tapi dalam rangka saat mereka bertugas, fungsi-fungsi pelayanan itu tidak terganggu. Ya, jadi semua itu untuk kepentingan publik. Nah, saya baru cerita, mungkin teman bahkan tidak hanya masyarakat Tulungagung ya. Jadi banyak hari ini itu orang salah menerjemahkan yang disebut dengan seorang kompeten. Pak Budi kompeten karena Pak Budi itu ahli menulis berita. Pak Budi itu pengetahuannya luas banget terkait dengan media, disebut kompeten. Betul nggak? Sebagian. Karena kompeten itu terdiri dari 3 pilar, ya, yang disebut kompeten. 1, skill, keterampilan menulis. 2, knowledge, pengetahuan yang luas. Yang ketiga, attitude. Jadi yang disebut dengan kompeten itu adalah irisannya, irisan antara skill, antara knowledge, antara attitude. Nah, saya cerita skill dan knowledge tadi itu mulai gua bisa ngajar, bisa diajari mulai dari tingkat officer paling bawah, kepala dinas, berjenjang bisa. Khusus untuk perilaku, khusus untuk attitude, tidak bisa dilakukan secara bottom up. Pak siapa? Pak Anang tadi udah nyindir. Khusus untuk attitude, seorang pemimpin wajib, hukumnya wajib untuk bisa menjadi role model. Ya, jadi kira-kira gitu. Lah, untuk membangun perilaku tadi apa caranya? Ya, kita harus punya konsensus, punya komitmen terkait dengan value. Value nanti diterjemahkan di dalam soft kompetensi dan aturan etik. Ini di Tulungagung belum ada semua, terkait dengan konflik of interest, terkait dengan etik, bahkan visinya menurut pandangan saya perlu dipertajam. Nggak boleh visi itu dibikin oleh seorang itu sakar PD, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak peduli, aku nggak ikut buat.
saya nggak ngerti, nggak peduli. Padahal yang dinamakan visi kabupaten itu menjadi seluruh tanggung jawab stakeholder. Harus dibuat bareng. Ya, terus pertanyaan terakhir kira-kira gitu. Jadi kalau sebetulnya kalau jawab Pak Anang tadi yang remeh-remeh kayak gitu-gitu gampang. Buat rezim transparansi, nggak ada dusta di antara kita. RAPBD muat di Facebook, muat di Twitter, bahkan anggaran itu bikin pameran di alun-alun sampai satuan 3. Semua kepala dinas hadir, kepala bagian hadir menjawab seluruh pertanyaan masyarakat terkait anggaran yang ditampilkan. Enggak, bukan, Pak. Ada contohnya, ya. Saya lumayan dekat dengan salah satu gubernur di Jawa. Dia cerita, biyen Mas resek banget baik baik NGO, baik LSM. Terus solusinya apa? Solusinya seluruh anggaran tak tempel di Facebook, tak tempel di semua rapat-rapat, tak muat di YouTube. Begitu tak tempel di Facebook, publik ada yang tanya. Jadi kira-kira gini, kira-kira sifat wong kita ini ya, semakin ditutupi, semakin pengen tahu, semakin curiga. Nah, saya mau cerita daerah yang sangat spesial, ya, menurut pandangan saya sangat spesial, Batang. Batang itu kira lebih 10 tahun lalu ada tentara, pangkatnya kalau nggak salah, belum masih rendah, namanya Yoyo. Yoyo itu pengen berkomitmen, aku pengen jadi Bupati Batang 1 periode, tapi aku pengen mewarisi yang baik di kota Batang. Ya, dia datang ke meja saya, Pak Koko tolong dibantu, saya pengen membenahi Batang. Nah, karena seorang KPK nggak bisa mendampingi, saya minta teman yang di FTI, Transparansi Internasional Indonesia, untuk mendampingi. Afisnya yang dilakukan oleh Yoyo itu, mantan Bupati Batang, semua anggaran ditransparankan, pelayanan dipercepat. Bapak-bapak ada ibunya yang di belakang, hari ini itu akan diheran kalau bapak berkunjung ke Batang. Jadi KIT. Batang itu sekarang rencana menjadi kota industri. Bahkan ini Pak Presiden bulan lalu cerita ada satu korporasi dari Korea investasi terkait dengan baterai listrik 140 triliun. Satu korporasi. Jadi Kabupaten Batang itu kemungkinan besar itu akan menerima investasi sekitar 1.000 triliun lebih. Kalau satu korporasi 140 triliun. Itu apa ujuk-ujuk, mohon maaf, Batang ujuk-ujuk investor kayak gini? Enggak, bos. Investor yang pertama di Batang ada kepastian hukum. Yang kedua semua pelayanan jelas. Terus pejabatnya berkomitmen, tidak nggak pilih-pilih terkait dengan oligarki, kan seperti itu. Jadi ada contoh baik dan sebetulnya kalau mau berbuat baik, ya, ini pertanyaan, kalau mau punya niat baik, berbuat baik, contoh di tempat-tempat lain itu banyak. Bagaimana Surabaya membuat aplikasi yang disebut dengan 247, itu antar departemen bahkan polisi masuk aplikasi itu. Setiap ada kejadian sosial di masyarakat, jam itu juga dilayani. Saya pernah dilihatkan videonya sama Bu Risma. Itu ada sapi jam 1:30 malam kejebur got. Nggak tunggu pagi, Pak. Nggak tunggu pagi. Malam itu juga ditangani. Lah, yang kedua, kira-kira birokrasi itu perlu sejahtera nggak? Wajib. Jadi pejabat birokrasi itu tidak boleh pelit dengan anak buahnya. Ya, karena kalau birokrasi hidupnya susah, nanti nyusahin masyarakat. Jadi birokrasi harus sejahtera, sampai nggak boleh iri. Karena kalau dia sejahtera, mudah-mudahan melayani kita dengan baik.
Nah, bagaimana cara mensejahterakan birokrasi? Di Jawa Tengah itu hanya ngumpulin 2 pos anggaran. Satu, anggaran perjalanan dinas. Yang kedua, anggaran